datang dari Jogja ke Jakarta untuk memenuhi panggilan di Pengadilan Negeri Cikarang. Apa yang Kak Vera rasakan ketika melangkah ke Jakarta? Ketika saya datang dari Yogyakarta itu tentunya saya punya harapan untuk masalah ini bisa segera terselesaikan dan juga memenuhi panggilan untuk mediasi Untuk hari ini akhirnya Kak Vera mau tampil, berani keluar gitu kan dari permasalahan yang hampir berapa tahun Kak Vera? Dari sebelum COVID ya itu jadi. Berarti ada 3 tahunan akan anak saya kan umurnya nanti 2 tahun akhir Agustus, jadi ya hamilnya 9 bulan, jadi itu kurang lebih 3 tahun. Seperti apa sih perasaan Kak Vera selama 3 tahun memendam sendiri? Terus apa namanya? Kalau sekarang mungkin saya sudah sedikit ada kelegaan ya, karena saya sudah menunaikan apa yang sudah menjadi kewajiban saya untuk anak saya, untuk menjelaskan identitasnya sebagai seorang anak. Kalau masa-masa beratnya itu ada di awal aja sih. Ada di awal. Kita tahu lah pasti perasaan seorang perempuan ketika hamil sendiri tanpa seorang yang kita tidak ada dukungan, kalau itu memang tidak ada dukungan. Bahkan keluarga pun tidak langsung saya kasih tahu. Karena memang sengaja Kak Vera tidak memberitahu keluarga untuk. Saya yakin masalah seperti saya ini kan pasti menimbulkan kekecewaan ya. Wah, orang itu saya pasti saya juga berpikir untuk menjaga perasaan mereka dulu gitu. Saya berusaha untuk menjalani sendiri dulu sampai saya pikir ada titik saya harus tetap menyatakan kebenaran juga, terlebih mereka keluarga saya. Kak Vera, begitu kuatnya dirimu selama 3 tahun memendam sendiri. Apa yang membuat kamu kuat? Saya rasa itu lebih ke insting keibuan ya Mbak. Saya pun sebelum mengalami ini saya tidak tahu bagaimana motherhood itu affecting us gitu. Tapi kuat saya berasal dari anak saya. Sekarang sih kakak udah berusia berapa? Ini akhir Agustus dia akan 2 tahun. Akan 2 tahun. Seperti apa anakmu, jagoanmu? Katanya jagoan ya? Iya laki-laki. Seperti apa si kakak? Siapa namanya? Max. Namanya Max. Nama kamu yang memberikan? Iya. Ada nama panjangnya siapa? Maximilian Zore Bregin. Namanya juga menggambarkan identitasnya sih. Nama tengah dan nama akhirnya itu termasuk yang saya ambil dari hal-hal bagus dari bahasa daerah. Berasal dari mana kalau boleh tahu? Dari Sumatera. Dari Sumatera. Oke, pertama kali bertemu dengan bapaknya Max itu sedikit cerita. Waktu itu kenalannya di Jogja, dikenalkan sama teman, nanti dikenal dengan seorang duda gitu. Jadi waktu itu saya nggak keberatan ya. Kemudian setelah cukup lama berkenalan itu, ada kejadian itu, setelah itu lulus kontak. Berarti sudah berapa lama punya hubungan sama? Itu dari akhir 2019. 2019. Oke, terus statusnya memperkenalkan diri sebagai seorang duda. Memang duda. Dan Kak Vera sendiri berstatus waktu itu masih single ya, bisa dibilang seperti itu. Oke, berapa lama kenalnya? Dalam arti kata sampai akhirnya ada Max sendiri. Saya nggak bisa bilang itu cukup lama juga ya, karena kan keburu kejadian dan dia hilang ya, nggak ada kontak lagi. Karena sebelum saya menyatakan kejadian itu sebenarnya dia masih bisa dijangkau, tapi ketika sudah kejadian dia hilang begitu. Itu dalam arti kata Max sudah dalam kandungan berapa bulan pada saat itu? Itu saya ngasih tahu bulan 2 ya. Kemudian di media dia menikah tuh bulan 4. Itu usia kandungan sudah berapa bulan? Dari akhir 2019 itu. 2019. Berarti usia kandungan 3 bulanan ya? Iya, 3 bulan. 3 atau 4. 3 atau 4. Ketika memberitahukan itu ke Sirajudin sendiri, apa reaksi atau komentar Sirajudin? Nggak ada. Dia langsung blok kontak, nggak bisa dihubungi dimanapun. Jadi waktu itu saya sempat nyari ke
orang-orang yang saya anggap bisa menghubungkan saya dengan beliau gini ya. Apakah kontak orang tua atau orang-orang yang saya pikir bisa menjangkau beliau. Kenapa sampai akhirnya kejadian itu terjadi, Kak? Apakah memang ada janji-janji atau iming-iming dari Sirajudin itu sendiri dalam sebuah hubungan? Tidak. Karena memang dasarnya memang kalian berdua sama-sama orang dewasa dan sama-sama suka ya pada saat itu. Kak, yang membuat kamu drop apa sih ketika akhirnya kamu tahu dirimu lagi berbadan dua, terus akhirnya Sirajudin lost contact? Saya nggak nyangka aja ya, saya berada di posisi seperti itu, dan saya waktu itu juga nggak siap. Saya belum pernah ketemu orang yang memperlakukan saya seperti apa ya mbak, kayak manusia nggak ada harganya. Saya merasa seperti itu, dan saya di situ saya kecewa sama diri saya sendiri ya, karena saya yakin keluarga saya yang paling tersakiti ya dengan ada berita seperti ini. Jadi waktu itu kesiapan saya pun nggak langsung muncul untuk menyatakan ke keluarga segala macam, penolakan di awal. Bahkan saya menjalani ini kan, sanksi sosial masyarakat juga sudah saya jalanin. Melahirkan anak itu kan taruhannya nyawa ya Mbak. Jadi saya sudah berkorban jiwa, raga, material, sanksi sosial saya jalani. Jadi saya rasa butuh keadilan buat anak saya, dan dia kan keturunan kita ya. Just claim it, nggak usah berpikir kejauhan. Kalau memang nggak ada masalah ya udah jalani aja. Tes DNA emang aja. Kalau saya secara pribadi ya saya sudah cukup tahu hasilnya. Karena memang pada saat kamu yakin dan pada saat itu juga kamu tahu sendiri, kamu hanya berhubungan sama dia seorang, tidak ada dengan yang lain. Iya. Pernah ada di titik terendah, Kak Vera, pada saat kamu sendiri seperti ini? Pernah. Apa yang kamu rasakan? Saya sempat alami anxiety disorder, kecemasan, sempat panic attack juga. Di situ saya titik balik saya tahu saya harus bangkit gitu mbak. Saya tahu kalau saya tidak mengungkap kenyataan dan membawa beban ini sendiri, saya bisa nggak selamat, dalam artian mentally aku bisa tambah kacau gitu. Sementara kan anakku cuma punya aku, jadi aku harus cukup kuat gitu untuk menjalankan tanggung jawab moral pula sebagai ibu untuk anak aku. Rasa punya perasaan bersalah buat Max karena kamu seorang diri tidak bisa memperjuangkan apa yang menjadi keinginan Max, apa yang menjadi haknya Max sendiri? Pasti ada. Aku rasa kalau aku bisa memilih, aku tidak akan memilih jalan ini untuk Max ada sebagai anak aku. I wish I could do better lah buat anakku ya. Max anak yang lucu buat kamu? It's amazing, dia lucu, ceria. Kalau bisa dibilang kebahagiaanku ya kebahagiaanku lah ya. Ketika malam itu datang, malam itu tiba, kan pasti hanya kamu dan Max yang ada di kamu. Kita melihat wajahnya Max, apa yang kamu rasakan yang banyak? Merasa menjadi seorang ibu yang gagal? Awalnya iya, saya kecewa sama diri saya sendiri gitu ya, tapi saya pikir kekecewaan saya itu kan tidak harus berhenti di titik itu terus, harus ada sikap yang saya ambil lagi setelah kejadian itu. Aku rasa dia akan jadi anak yang kuat. Amin. Apa yang kamu bisikkan ke Max ketika rasa itu ada, ketika perasaan itu? Semoga dia tumbuh jadi anak yang sehat, baik, dan apa ya, nggak muluk-muluk sih saya, yang penting dia sehat. Yang membuat kamu kuat, akhirnya kamu muncul, apa sih yang kamu perjuangkan? Kebenaran sih mbak. Saya ini kan statusnya seperti yang kita tahu nggak resmi, jadi ada kebenaran yang harus saya berikan pada halayak juga, karena kan ini udah terlanjur pada tahu. Jadi saya pikir memperjuangkan kebenaran. Kenapa pada akhirnya kamu berani sekarang ini?
akhirnya baru berani mengungkap atau muncul? Karena ini sudah bagian dari proses ini Mbak. Ini sudah di jalur hukum, kemudian saya harus sempat ada berita yang miring dan nggak sesuai dengan fakta, itu yang awalnya mengawali saya harus meluruskan berita itu. Ketika akhirnya dia pernah datang kan pada saat memberitahukan kalau kamu sudah berbadan dua, ya kan? Terus habis itu tidak ada kontak lagi, tiba-tiba ada berita muncul dia menikah dengan seorang public figure yang sekarang. Apa yang terjadi di saat Pastinya itu? ada kekecewaan ya, ada kekecewaan, tapi saya pikir di luar daripada itu pertanggungjawabannya sebagai orang dewasa lah gitu, konsekuensi dari apa yang udah kita jalani harusnya kan kita take accountability lah, aku dan dia juga gitu. Kalau ini kan saya sepertinya menanggung sendiri. Benar-benar tidak diberikan nafkah atau apapun, atau Tidak ada hal terakhir kontak berarti ketika usia kandungan 3 bulan iya. dan hanya itu saja. Kak Vera sempat berusaha untuk hubungin lagi atau datang mungkin ke Jakarta atau Kalau datang nggak pernah, karena kan waktu itu saya kondisinya hamil dan saya secara fisik memang lemah waktu itu. Jadi saya merasa ada saatnya nanti akan saya kuat gitu. Tapi waktu itu secara mental maupun fisik saya memang lemah. berarti tidak benar-benar datang ya maksudnya? Kalau datang enggak, tapi kalau nyariin dari keluarganya atau orang yang saya pikir bisa bantu saya untuk bertemu beliau ini ada seperti apa usahanya dalam arti kata mendatangi keluarganya itu yang di Jakarta atau di Jogja atau di Kalimantan? Yang di Kalimantan ada yang saya kirim pesan gitu ya, tapi tidak ada yang diindahkan juga. Saat kamu mau beritahu si SJ itu apa reaksi dia? Dia langsung ini blok kontak semua. Padahal pada saat itu Kak Vera hanya menanyakan kabar atau menanyakan pertanggungjawaban atau apa yang Kak Vera sampaikan? Karena saya lihat tidak ada komunikasi yang lebih lanjut, saya langsung ke inti masalahnya. Sebelumnya kita nggak langsung kasih tahu ya, takutnya dia juga mungkin berpikir seperti apa sih. Jadi saya berusaha pas waktu itu dia masih datang ke Jogja, saya bilang kalau nanti ke Jogja saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Ya itu maksudnya itu ya sampaikan kalau dirimu sudah hamil segala macam itu, dan ternyata memang tidak ada itikat baik lagi. Itu ngobrolnya sempat ketemu langsung. atau di telepon? Ketemu langsung, tapi di ketemu langsung itu kan banyak orang Mas, jadi saya nggak bisa ngasih tahu kalian cukup pribadi waktu itu. Jadi saya bilang nanti kalau ada waktu kita ngobrol berdua. Kak Vera sebenarnya apa sih yang mau Kak Vera minta atau Kak Vera tuntut dari seorang Sirajudin untuk Max sendiri? Kesadaran dan juga kalau secara hukum ini kan masuk ke pertanggungjawabannya sebagai ayah lah. Kalau itu kan nanti lebih lanjutnya bisa dijelaskan sama pengacara. Seberapa yakin kalau Max itu adalah darah daging Sirajudin Kak Vera? Sebagai ibu ya pasti kamu kan merasakan itu gitu kan? Kalau saya tidak ada keraguan sama sekali ya. Saya sudah sangat tahu gitu. Jadi saya juga nggak ada masalah. Mau itu tes DNA itu kan kepentingan juga untuk hukum dan beliau juga itu kepentingan beliau. Kalau saya secara pribadi sebagai ibunya saya udah paham. Dan kamu yakin kalau Max adalah memang darah dagingnya Sirajudin? Selain asal usul anak atau keabsahan anak itu sendiri, apa yang Kak Vera inginkan dari seorang Sirajudin selain pertanggungjawabannya? Itu saja. Kan Max sendiri kan harus butuh melanjutkan hidup, Iya. sedangkan dirimu seorang diri di sini gitu kan. Apakah itu tercantum juga di surat dakwaan, surat permohonan? Oh iya, itu nanti ada prosesnya. Jadi kita kan ada proses hukumnya dulu seperti apa, ada ditunjukkan poin-poin tuntutannya apa. Komentar netizen kan bilang mantannya pun bilang katanya nominal yang dituntut Kak Vera mengada-ngada gitu kan, sampai harta waris yang ada di Kalimantan dicantumkan juga. Apa dasar dan tujuan Kak Vera mencantumkan harta waris yang ada di Kalimantan? Itu hak sita kalau nggak salah saya lihat di tulisan. Jadi itu nanti bisa lebih lanjut dijelaskan oleh lawyer saya sendiri. Karena Kak Vera merasa Max itu juga punya bagian dari hasil jerih payah papahnya, mungkin bisa juga. Secara hukum ada prosesnya Mbak, tapi saya nggak bisa mengklaim anak saya punya hak di sini, itu nggak bisa juga kayak gitu. Tapi kan namanya pertanggungjawaban itu bentuknya banyak.
sakit hati ketika dibilang pelakor, padahal pada kenyataannya kamu bukan pelakor? Lebih sakit hati karena yang komen nggak mikir sih, karena mereka nggak tahu faktanya apa yang kita jalani, berat-beratnya hidup saya waktu itu kan orang lain nggak tahu. Jadi wajar juga sih ada yang komen-komen yang macam-macam ya, karena saya pikir kasus seperti ini bukan hal yang baik juga di culture atau masyarakat. Selama sekarang usia Max yang sudah 2 tahun, Kak Vera bekerja sebagai apa? Mencari nafkahnya seperti apa? Saya usahanya busana. Waktu pandemi itu kan agak parah ya, jadi usaha busana untuk busana pesta apa segala macam itu lagi banyak opsinya. Jadi saya ke aksesoris wanita gitu, aksesoris. Lebih ke desainer. Iya. Bener gak sih selama akhirnya proses kelahiran Max itu pun kamu membiayai sendiri? Iya. Waktu itu benar-benar tidak ada dukungan sama sekali, jadi harus saya pikirkan, saya hadapi, dan saya perjuangkan sendiri. Tidak memutuskan untuk memberitahu orang tua, keluarga? Pada akhirnya ya, pada akhirnya keluarga tahu, dan itu juga termasuk momen-momen berat saya karena saya merasa saya ini kan tadinya putri orang lain, saya ini anak seorang orang tua lainnya gitu. Jadi ketika Diadop? bukan, saya merasa kesalahan saya ini membuat kekecewaan yang mendalam juga buat orang tua saya, dan ini kan ibaratnya kita diperlakukan seperti ini kan nggak pantas. Putri orang lain dalam arti kata gimana? Iya, dia anak Kak Vera? Iya, anak orang tua saya gitu loh Mbak. Pasti kekecewaan mereka kan pasti, kok anak aku ya diginiin orang lain gitu loh. Oh, Maksud oke. saya. Oke. Merasa ada di titik sebagai perempuan yang tidak berguna, Kak? Pernah itu di awal-awal saya merasa kecewa dan marah sama diri saya sendiri ya, bisa berada di momen seperti ini dalam titik hidup saya. Jadi ada masanya saya harus menerima itu, memaafkan diri saya, kemudian bangkit kembali untuk anak saya. Usia berapa sih Kak Vera pada saat itu Kak Vera hamil? Sudah cukup umur lah Mbak. Maksudnya dalam arti kata 30 atau? Tapi itu bisa dibilang baru pertama kali Kak Vera berhubungan Itu sama Vera si bertanya terlalu pribadi. Enggak, maksudnya hanya sama dia doang gitu kan, dalam arti kata sebelumnya Kak Vera tidak ada hubungan yang lebih spesial banget kan sama yang lain, atau pada saat itu memang Kak Vera sendiri? Iya sendiri. Apa yang membuat Kak Vera tertarik? Dia sosok, maksudnya sosok yang seperti apa si Rejudin itu ketika pertama kali Kak Vera mengenal? Saya rasa udah nggak bijak ya saya mengenang ketertarikan saya sama dia, karena kalau kita bahas sekarang juga itu udah expired gitu loh. Ya, yang membuat Kak Vera akhirnya tertarik dan mau jadi pacarnya gitu loh, teman dekatnya gitu loh. Kalau itu Apa? saya pikir ketertarikan masing-masing lah. Dia tertarik sama saya juga tertarik sama dia. Itu pasti ada. Max sendiri suka bertanya nggak sih? Belum. Sosok biasanya kan anak-anak kecil tuh, apalagi sekarang dia sudah sekolah belum sih? Belum. Biasanya umur segitu kan mau dia sekolah ya, maksudnya ingin dimasukkan ke sekolah kayak apa sih, playground apa gitu. Ya dia belum saya sekolahkan kemana-mana juga ya, tapi yang saya persiapkan memang hal-hal seperti itu. Ketika suatu saat dia menanyakan statusnya, I did try my best lah gitu buat anak aku udah memperjuangkan dia sebisa aku, apapun nanti hasilnya dia udah tahu aku.